Kok bisa ada patung di sini sih cuy? Tadi gue lewat gak ada apa-apa loh. Kok ada patung ya? Astagfirullahaladzim. Kok gerak pintunya? Astagfirullahaladzim. Sewu. Iya, Arca Sewu. Itu patung Reco Pentung itu di sana ada 1000. Tuh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci dan Bang Satria di Misteri Mbak Suci. Terima kasih sudah datang di Misteri Mbak Suci, Bang Satria. Makasih juga udah ngejemput. Oh iya, sama-sama ya. Ngomong-ngomong kita di mana ini? Kayaknya Kita malam di ini daerah Cariu ya. udah saya Rio ya. Malam-malam ya kan. Menjelang pagi. Horor nggak sih di belakang nih ya? Horor. Horor sih ya, apa lah ya. Oke, Bang Satria. Akhirnya ya, setelah waktu yang panjang menyesuaikan jadwal, karena jadwalnya Bang Satria padat banget. Enggak gitu sih. kan. Lagian susah banget kalau diundang ke Misteri Mbak Suci, ini baru sekarang nih kejadian. Emang sepadat itu ya jadwalnya ya? Undang juga baru Udah lama kali, dari tempo hari, coba inget-inget ya. Oh iya. Ya kan, padat Kan banget. kemarin-kemarin sama-sama sibuk ngonten. Oh gitu. Kebetulan saat ini lagi bareng nih. Bareng, jadi kebetulan ya. Kebetulan. Oke. Bang Sat, Ya. oke ya, saya mau tanya nih, Bang Satria itu terjun di dunia per-YouTuban deh dari kapan? Dari tahun 2019. Wah, tadi sekarang berapa tahun? Jalan 2 tahun. 2 tahun ya. Lumayan lah ya, Ya, fokus di YouTube ya tahun 2019. fokus. Mm-mm. Jadi sebelumnya itu, Sebelumnya iseng-iseng doang. Kadang live streaming, main game, live streaming, cuman iseng doang. jadi di YouTube itu iseng, Iya. ternyata asik. Sebelumnya cuman iseng, mulai fokus itu di 2019. Mulai fokus bikin satu channel yang khusus dengan satu genre itu di tahun 2019 akhir. Oh, gitu. Mm. Nah, di YouTube-nya Bang Satria tuh yang dulu saya lihat kan, saya tonton ini. Kok kayaknya tuh genre-nya tuh kayak komedi ya. Jadi kayak horor komedi gitu. Mm. Gimana tuh bisa kepikiran kayaknya seru nih ya, kayak komedi gitu. Sebenarnya nggak maksud bikin horor komedi sih, tapi lebih ke arah gimana ya ngejelasinnya, mencoba untuk tampil beda. Oh, tampil beda. Dimana konten horor-horor yang lain itu menyajikan satu keseraman, ya kan, menyajikan mungkin ada yang menyajikan penampakan, ada yang menyajikan kesurupan, ada juga yang menyajikan fenomena-fenomena yang lain. Nah, gue mau coba kasih sesuatu hal yang beda nih, dengan backsound yang fun, untuk menanamkan ke mindset penonton bahwa di tempat angker itu kita tidak selamanya menyeramkan, itu bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi pada akhirnya sekarang kayaknya itu nggak ada lagi tuh yang komedinya. Ya, itu nggak ada lagi karena nggak masuk marketnya ke Indonesia. Oh gitu. Iya. Jadinya aneh gitu ya. Jadi aneh gitu kan. Dari para penonton tuh jadi kayak kurang Iya. tertarik gitu ya. Kok feel-nya kurang dapet gitu kan. Orang nonton ngeklik konten horor maunya nonton yang serem. Oh gitu. Di saat nonton channel gue tuh jadinya ini Asik apa? gitu Nggak ya. jelas lu gitu. Ya, lu kalau mau komedi ya komedi gitu Iya. kan ya. Kalau mau horor ya horor gitu ya. Kayaknya lebih seneng gitu kayak. Iya, Berarti kayaknya lebih ngikutin ngikutin penonton. market sih. Market ya. Oke. Bang Sat, jadi tuh saya sempat lihat videonya Bang Satria nih. Ada kayaknya 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun lalu itu di Tulung Agung, pabrik apa tuh namanya? Pabrik rokok. Rokok. Nah, itu saya ngeliat pas di akhir-akhir nih ya, video akhir-akhir itu sepertinya kan kalau awalnya biasa fun ya. Ada bukan Ada, komedinya iya, ya, backsound backsound seneng gitu kan. Tapi kok akhir-akhirnya ini malah diteror ya. Tiba-tiba ada patung yang tadi kan Bang Satria itu udah mau masuk ke dalam ada ruangan, pintu ya. Gitu ya? Kayaknya kosong, nggak ada apa-apa gitu kan. Pas masuk di dalam tiba-tiba pintu ketutup. Bang Satria pas buka nggak bisa, akhirnya ditendang apa gimana tuh? Iya, saya tendang. Tendang gitu. kan, tiba-tiba ada patung kecil gitu. Nah, itu bisa diceritakan nggak Bang Sat? Saya tertarik tuh sama pas Itu ekspor itu. sebenarnya waktu awal opening itu udah merinding. Sebetulnya itu udah merinding. Awal opening merinding, apalagi dengar cerita tentang lokasi itu juga kan, mitos konon lokasi itu tuh dulunya
yang punyanya itu penganut pesugihan dulu ya. Katanya. Pesugihan apa tuh? Katanya pesugihan apa gitu, Nyi Roro Kidul gitu. Karena boleh di search di daerah Tulung Agung juga di Pantai Popoh kalau nggak salah itu ada namanya kalau nggak salah Arca Sewu. Arca Sewu. Iya, Arca Sewu. Itu patung Reco Pentung itu di sana ada 1000. Tuh kan, patungnya kesini. Coba bisa dicek nggak ya? Gue kaget bukan sama itunya, sama lu teriak tadi. Kaget bener. Tadi pas bahas patung ya, apa Arca Sewu. Iya. Tiba-tiba ada pergerakan di belakang kita ya. Oke teman-teman yang ada di rumah silakan ya di searching apa tadi, Pabrik rokok Reco Pentung. pabrik rokok Reco Pentung. Coba di situ. Dan gini loh, yang waktu itu kan gue kesana itu bareng-bareng juga kan sama teman-teman kreator yang lain. Memang kita lagi ngadain tour area Jawa Timur. Waktu itu gue bareng sama Kadafi Bucin TV, bareng sama Rikili dari Keranda Maya TV, bareng juga sama Joker Ganas dulu ke sana. Nah, itu yang mengakui tempat itu memang bener-bener serem. Kita semua mengakui. Sekreator Semuanya. Itu serem. Iya, mungkin kalian nanti yang nonton boleh search di kontennya Kadafi, di kontennya Rikili. Mereka semua bilang itu serem. Bahkan Davi pun mengakui tempat yang paling serem yang selama ini pernah gue explore itu pabrik rokok Reco Pentung. Itu. Karena gini, mitosnya di ruangan bawah tanah itu ada tempat ritual yang menghubungkan antara lokasi pabrik itu dengan pantai selatan. Wah, bisa gitu. Tempat ritualnya di situ, di ruang bawah tanah itu, dan ada tulisannya karyawan siapapun yang masuk tanpa izin ya kan, itu akan dipecat tanpa alasan secara tidak hormat. Masuk doang dipecat. Gila gak sih? Berarti memang udah peraturannya ya. Iya. Dan itu untuk ruangan itu juga kita harus turun melalui tangga melingkar. Dan itu gue nggak nemu ya di video gue nggak nemu ruangan itu. Yang nemu ruangan itu Davi. Ada sih. Dan dia langsung pucat, akhirnya kabur, naik lagi ke atas. Gak berani. Emang gokil tempat. Iya, nggak kebayang sih ya. Maksudnya tiba-tiba ada di suatu gedung itu ada tempat khusus. Yang kita takutkan gitu, kita maju nggak taunya masuk dimensi lain, tembusnya di pantai selatan gitu. Kan iya nggak lucu ya. Nggak lucu. Kita pulangnya gimana gitu kan. Yang kita takutin kan itu. Iya benar-benar. Dan hawanya tuh di sana aneh ya. Anehnya tuh kayak gimana? Pernah nggak ngerasa kita masuk ruangan itu bener-bener hening, nggak ada suara apapun, dan nggak ada angin atau udara yang lewat sedikit pun. Pengap gitu. Nggak pengap sih, jadi hawanya nggak dingin enggak, panas enggak, Jadi anyep, aneh. anyep. Anyep. Kita tuh kuping kayak budek, tau nggak? Jadi kayak budek, kita nggak bisa dengar apa-apa, bahkan kita ngomong aja nih, itu ke kuping kedengarannya kecil. Padahal kita ngomong di mulut sendiri, ke kuping kedengarannya kecil. Itu aneh banget tuh di situ. Banyak hal-hal yang aneh yang kita rasain, yang kita nggak bisa jelasin secara logika. Dan bener aja, gue coba nekat masuk ke dalam lebih jauh, jadilah seperti itu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa jelasin secara detail ya. Itu apa, karena apa, siapa yang nutupnya, gue nggak bisa jelasin karena gue nggak paham dunia itu. Nggak masuk akal aja gitu ya. Oke, buat teman-teman pada penasaran seperti apa sih kejadiannya, lihat ya tayangan berikut. Terus sendirian di situ, jomblo kali ya. Oke, kita langsung maju aja. Ini kayaknya ada ruangan lagi di sini nih. Cuman gue nggak tahu ruangan apaan. Itu banyak burung walet kayaknya. Ya. Itu pintu juga kayaknya, cuman kayak beton gitu, kayak udah dibeton sih. Udah amat, kita masuk pintu yang udah dibuka aja, nggak usah ribet-ribet. Kalau emang kelihatannya susah dibuka ya ngapain harus dibuka. Ini kayak semacam kotoran burung ya. Iya bukan sih, kotoran burung ya. Dan ini atap plafonnya udah mulai jebol. Astagfirullahaladzim.
Bisa buka dong. Ih. Kok ada patung ya? Astagfirullahaladzim. 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 Kok bisa ada patung di sini sih, cuy? Tadi gue lewat gak ada apa-apa loh. Kok ada patung ya? Astagfirullahaladzim. Kok gerak pintunya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bangsat. Itu pada saat itu kutut kan kencang banget ya, berat gitu kan ya. Terus pas udah bangsat panik, dibuka pertama yang nggak bisa, tiba-tiba kan langsung ditendang. Tiba-tiba itu ada patung kan, Iya. tuh di depan. Itu perasaan Bang Satria pada saat itu tuh gimana tuh? Itu nggak karuan sih, tapi karena memang gue ini kan harus meyakinkan ke penonton dulu kan, ini apa gitu. Jadi gue coba untuk ngedeketin. Pas gue deketin itu, nggak tau aja pintu yang tadinya ketutup, yang satunya kan masih ketutup, itu kebuka. Oh, iya, ngejeblak kan gitu ya. Pasti di situ udah nggak bisa mikir panjang ya. Dan langsung. sebelum kebuka itu kan gue nengok dulu tuh, gue nengok dulu. Itu pengen tau gak sih ada apa? Di kuping gue tuh, gitu. Pas banget di kuping dan anginnya ada, makanya gue kaget, apaan tuh? Nggak lama pintunya kebanding keluar. Udah dari situ gue langsung lari, gue lupa closing. Oh iya bener. Jadi saya lihat itu juga nggak ada closing sama sekali Nggak ada ya. Berarti closing. itu Langsung udah kabur udah, udah amat gitu ya. bodo amat lah gitu. Itu gue masih culun-culun ya mungkin kan. Iya. Bodo amat, mau dibilang culun, mau dibilang penakut, mau dibilang ini itu, karena itu di tempat orang yang pertama, di kampung orang, di daerah orang, kita nggak bisa sosokan, nggak bisa Iya. asal ngelangkah lah gitu. Karena kan kita di situ jatuhnya tamu ya. Tamu. Mereka kan tuan rumah ya. Ya udah kita mau gimana lagi kan. Nah, jadi habis Bang Satria explore ke dalam ruangannya itu, siapa lagi tuh yang mangsa keduanya ini nih? Itu saya terakhir. Terakhir. Tapi yang sebelumnya tuh yang Bang Davi dan yang sebelum- lainnya itu ada gangguan juga nggak? Gangguannya itu gangguan secara psikis, bukan teror. Lebih ke menyerang mental. Lebih ke nyerang mental. Jadi kayak yang perasaan tadi yang gue bilang, yang kita masuk ke satu ruangan, suara kita aja kedengeran kecil, hawanya tuh anyep, itu tuh nyerang psikis. Iya. Kita jadi halu, kita jadi mungkin mental kita jadi lemah, ke distract duluan. Iya, bener. Udah kesana kan dari awal udah nggak merinding. Udah nggak beres emang dari awal hawanya tuh. Tapi pada saat itu ada yang jaga. Itu memang tidak ada penjaga di situ tadinya. Nggak tahu ya, mungkin sekarang pabrik itu udah laku atau sudah dijadikan tempat lain. Ada orang jalan ya? Iya ya, makanya dari tadi saya lihat nengok-nengok terus ke belakang. Ini nggak mungkin ada orang jalan, kayak ini jurang deh. Iya. Teman-teman, kita kan tadi terlalu fokus ya ngobrol, saya ke depan juga. Jangan teman-teman ngelihat nggak yang ada yang jalan gitu, suara langkah dengar nggak? Oh iya, kan by the way ini Mbak Suci ini kan memang mampu melihat hal yang tidak kasat mata ya. Nggak juga sih. Gimana ya? Bingung saya jelasinnya. Mm-mm. Ya bisa dibilang gitu sih ya. Cuman kan kita mainnya logika aja lah, itu cuman halusinasi aja lah. Ya kita coba sedikit biar berdiskusi. biar nggak takut gitu. Kalau kita mau coba sedikit mendiskusikan hal tersebut yang mungkin ya, kenapa sih pabrik itu jadi kok serem banget gitu? Nggak cuman gue doang ya yang bilang itu serem. Banyak kreator yang waktu itu bareng sama gue sana pun bilang itu serem. Dan memang dari kisahnya sendiri juga Emang udah serem. emang Ya? udah serem. Udah serem. Jadi mungkin pada saat
masih aktif ya, pada saat itu masih aktif, karena emang dibuat bikin auranya negatif kan. Bener nggak sih auranya jadi negatif karena kan emang udah ada ruangan tertentu dipakai buat ritual katanya gitu kan ya. Apalagi ada kayak arca wasiat gitu kan. Undang-undang aura-aura negatif lah ya ke situ ya, jadi makin negatif gitu. Terus pertama juga kosongnya udah berapa lama tuh? Kosong udah cukup lumayan lama. Dan itu kalau kita boleh cek datanya di internet, banyak teman-teman boleh cek datanya. Itu pabrik rokok tertua di Jawa Timur. Oke. Nggak tahu tertua keberapa ya, tapi memang pabrik tua itu dari tahun 70-an. Tahun 70-an ya kalau nggak salah. Gitu banget berarti ya. Iya kan udah kosong juga kan lama. Biasanya kan kalau misalnya tempat-tempat kosong gitu, jangan tempat kosong ya, kayak di rumah atau dimanapun juga kan pasti ada lah ya yang kayak gitu. Cuma kan kalau misalkan kayak jatuhnya diundang nggak sih kalau misalkan gini dikasih sesuguh gitu, sesajen kayak gitu kan, kesannya dia kan makin betah gitu kan di lokasi itu. Atau mungkin memang karena adanya pesugihan itu ada kontrak kerja mungkin ya, kontrak kerja bersama jin. Dan mungkin si pembuat kontrak kerja ini sudah meninggal duluan atau sudah wafat duluan, belum sempat ada kontrak pemutusan kerja. Akhirnya jin itu merasa, wah gue masih kerja di sini. Masuk akal nggak? Iya bisa juga sih. Ya udah, jadi bisa aja undang-undang dari yang lain gitu kan pada masuk ke situ, jadi makin angker tuh lokasi gitu kan. Itu kalau kita analisa dari sudut pandang spiritual ya. Tapi kalau kita mau analisa dari sudut pandang logika ya mungkin aja itu angin. Iya gitu. Betul. Tapi kan kalau misalkan, tapi kan banyak juga bangsat kayak cerita-cerita, maksudnya gini, kalau lokasi itu dibuatnya kayak gitu ya, maksudnya kayak ada ritual bla bla bla, itu kan pasti minta tumbal. Iya biasanya. Apalagi makan korban. Apalagi banyak juga tentang berita-berita atau cerita-cerita urban legend tentang tumbal proyek pun ada. Iya. Bisa jadi saat dibangunnya itu menggunakan kepala manusia kah? Atau minta itu tumbal kan, kambing atau sapi kah? Sapi misal kepala atau kepala kerbau yang pengen ditanam di situ. Nah gitu kan. Karena kan itu permintaan dari sono ya. Maksud sono itu dari ya dari bangsa bangsa jinnya kayak gitu. Jadi semakin kita menuruti kata mereka, mereka semakin kuat gitu ya. Iya, makin betah lah ya gitu. Ya jangankan bangsa jin, kita aja kayak misalkan kita bertamu nih ke rumah orang ya kan, Dikasih kopi, dikasih kopi, rokok, cemilan apa semua kan betah ya. Ya sama aja kayak bangsa itu juga. Bangsa Tria ini ngomong-ngomong ya, saya kayak gak enak perasaan nih ya. Dari tadi juga lihat ke belakang-belakang mulu, seperti ada yang memantau, tapi ya kita tadi asik ngobrol sih ya. Mungkin teman-teman ada yang lihat nggak, ada yang mantau atau enggak, atau jangan-jangan teman-teman di rumah yang mantau kita ya sekarang. Iya. Tapi pasti sih kalian lagi mantau kita. Iya pasti tuh mah. Oke Bang Satria, kayaknya cukup ya. Terima kasih banyak ceritanya. Kita nanti lanjut lagi lah. Mungkin part 2 ya, kalau rame nih kita part 2 nggak? Boleh. Part 2 ya. Atau mungkin teman-teman semua di rumah ada saran untuk pembahasan sesuatu gitu kan. Boleh, silakan di kolom komentar ya. Atau enggak saya Mbak gali lagi cerita sama siapa gitu kan. Boleh, silakan di kolom komentar ya. Boleh. Untuk Bang Satria terima kasih banyak. Siap. Sudah mampir di channel Misteri Mbak Suci. Nanti Mbak Suci kapan nih mampir ke channel Bang Satria? Kapan ya nanti kita kapan lah ya, kita atur schedule karena dia sibuk banget guys, nggak tahu so sibuk, nggak tahu gimana, ini susah banget. Jadi nih jadwal padat banget nih. Biar kelihatan sibuk aja sih. Oh gitu ya. Jadi bener-bener kayak YouTuber banget gitu ya. Biar nggak dibilang pengangguran. Oh gitu ya. Oh ya udah. Nih jangan lupa ya mampir ke channelnya Bang Satria ya. Jangan mampir doang, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Iya bener. Kalau bisa juga di share ke teman-temannya supaya channel ini semakin besar, panjang, dan berurat. Keren. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support channelnya Misteri Mbak Suci. Saya Suci pamit undur diri ya, dan Bang Satria terima kasih banyak. Undur. Oke semuanya, kita abis ini mau jalan lagi ya Bang Satria ya. Buat semuanya semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.